Kambing itu, kambing. Pak D, di mana kita ini? Ada kerbau tadi lewat. You seen kerbau before? A cow? Was kerbau, 3 of them. Okay. Oh, on the side of the On road. the side of the road, yeah. Yeah, but I'm on about there's a cow over there somewhere. Yeah, it's alright. It's nice steak. Gak tahu kita di mana guys. Kita benar-benar di kampung, di pelosok. Kita makan dulu. Kok pusatnya. Is it? I'm staying here. Yeah, 2 That's days. My house. Yeah, I'm staying here. That's close. Now we are going to town. Is it safe here? Yeah, yes, it's very safe. Is that okay walking around night time? Yeah, we're using a car. Oh, using a It's, car. Every, but most of the time during the night, when the car has a problem of fuel. It's quite expensive. Not expensive as such, it's cheaper, but filling station there's no fuel. Many years along, Kotanya kan. struggle a lot to get it. Well, that price is similar to the UK. Lebih Oh, I rame see. pelosok Yeah, dusun That's gue. why I say it's expensive. You go to this spot. Deh. Aduh, telepon nih gimana lah kau sama Pak D nih. You can sit here. Evening. Evening. Abangnya berbahasa basi terus dari tadi, diajak makan nggak mau, dia minum nggak mau, minum mau, makan nggak mau. Udah jam 10 sekarang di sini. Hai. Jam 10 malam nih kotanya, ya nih di belakang. Ya sekedar belokan dan tapi menarik walaupun capek kayak gini. Ini restorannya, ada 2 restoran di sini. Is it cold, huh? What's that? What this? Vegetable. Vegetable. Wow. And that's your goat. You love goat. There you go. This is simai, eh? Yeah. That's one I had before as well. Like pap. Lontong. Jadi di sini menunya mereka nggak ada babi. Nanti saya ceritain bahwa di sini adalah mereka mayoritas non Muslim, tapi mereka nggak suka babi di sini. Adanya mereka suka beef sama apa kambing, terus ikan biasanya. Oh, thank you. Beef. That's similar. Yeah. Alright, beef with rice. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Eat now. For Nice. Okay. Thank you. Let's go in. have a fork. You still want fork? I might have a spoon. Bismillah.
Spicy, nice. You have spoon. Sorry. Nice. That one look nice. What's that, potato? Is it potato? No, it tastes like It tastes like potato. potato. Try it. I want to try this. That's nice, that one. Yeah. Very nice. Sayurnya singkong kayaknya. There's onion. Very nice. And this is the beef. And ternyata ini dari jagung, guys. Sweet corn. Tapi bisa putih jagungnya. How can be white? Because sweet corn's only yellow because of the skin. Dimakan pakai tangan apa deh? Kaisar. Kambing itu, kambing. Thank you. And here, Green Bay Restaurant. Thank you. Thank you. Yes. Gila, tas gue udah kayak army pulang tempur aja. Nih, tuh. Basil utuh. Sikal juga. Aduh. Oh God. Kabutnya minta ampun. Oke guys, jadi sekarang ini the moment of the truth, right? Tentang Malawi ini, negara Malawi ini. Kaki saya bengkak setelah 15 jam naik bus yang minta ampun seumur-umur, nggak mungkin waktu kecil dulu kali ya, cuma nggak sampai 15 jam dari kampung saya ke kota Padang, cuma 6 jam max. Kadang bannya meletus juga jadi 8 jaman lah ya. Ini 15 jam guys, dan 90% dari fasilitas transportasi jalan, punya fasilitas umum di sini kacau balau. Saya nggak tahu apakah pernah presidennya jalan darat, mungkin nggak pernah, you know. 90% sekali ngegas langsung ketemu sama jalan buruk, jalan bocor, jalan berlubang. Anyway, itu tentang Malawi, right? Kemudian tentang negaranya, karena kita dari selatan ke utara, minimal lah ya, kita melewati beberapa kota besar yang menurut mereka, yang menurut saya karena saya udah, you know, udah hidup di Indonesia, di negara lain, menurut saya itu kecamatan atau minimal kabupaten lah ya. Nah, dari ibu kotanya Malawi, Lilongwe ke sini, kita lewat beberapa kota besar, dan jujur tanpa memandang rendah Malawi ya, ini faktanya sebagai sharing sama kalian, menurut saya ini belum negara, belum sesuai standar SNI-nya. Kita apa namanya, tunggulah dulu kalau standar internasionalnya ya, tapi SNI dulu lah. Jadi ini belum lulus SNI untuk dikatakan sebagai negara, you know. Tapi saya bangga juga lihat Malawi ini bagaimana mereka ini ya bersatu menjadikan Malawi gitu. Nah, dalam perjalanan tadi beda dengan di Zambia atau Zimbabwe juga. Di Malawi ini saya lihat kulturnya nggak kelihatan seperti rumah-rumah yang masih tribe, yang masih lama, itu saya nggak pernah lihat selama di Malawi ini. Yang saya lihat adalah memang kemiskinan, dan mereka itu lebih tinggalnya di inland itu di daratan daripada ke danaunya di Malawi.
kalau saya nggak tahu posisi danaunya gimana karena kita lewatnya udah malam ya. Biasanya setahu saya walaupun di Indonesia, di negara manapun, orang-orang populasinya jauh mendekat ke air, apakah itu laut, danau atau sungai, karena sekali lagi mandi, karena air itu kan banyak nanti variasi-variasi kerja, seperti ikan atau peternakan ikan semacam itu kan banyak udang. Mungkin kalian setuju dengan saya kalau yang ini, karena di Indonesia pun orang-orang danau, sungai dan laut dimanfaatkan banget ya kan untuk itu. Nah di sini saya nggak tahu, orang lebih banyak ke mengolah tanah aja, kayak menanam tembakau. Semua orang nanam itu, jagung, semua orang jual jagung, semua orang jual jual tomat, jual perkebunan mereka. Jadi ekonominya ya begitu-begitu aja. Makanya 50% lebih dari populasi Malawi ini mereka di bawah garis kemiskinan. So makanya mereka menjadi negara 10 negara termiskin di dunia. Dan I don't know, karena saya nggak melihat seluruhnya, saya hanya melihat dari lewat bus. Itu hanya pendapat saya. Dan kalau masalah budaya kayaknya mereka sama semua, karena kalau nggak salah tribe dari orang Zimbabwe, Malawi dan juga Zambia ini, terus Botswana, itu mereka satu dari Tongo katanya. Jadi budaya-budaya mereka, orang-orangnya mirip-mirip gitu. Kalau di sini aman, right? Dan nggak seperti di Zambia. Zambia kan uang aja kebanyakan, apalagi di kota-kotanya. Ya, di sini orangnya secara ngomong nggak friendly, tapi mereka harmless. Maksudnya nggak membahayakan ke kita jalan malam pun nggak ada masalah. Cuman nggak ada yang senyum atau tegur atau ngomong kayak itu. Nggak tahu apakah mereka masih pemalu atau apa, saya juga nggak tahu. Makanan enak di sini, sesuai dengan selera kita. Saya sering bilang tadi juga bahwa sebagai Muslim traveler, ya mungkin kalau halalnya mungkin nggak tahu juga ya, membacanya dengan, tapi nggak ada bercampur dengan babi, karena mayoritas mereka nggak suka babi katanya, walaupun mereka non Muslim. Ya kalau pemandangan, saya orangnya suka yang seperti tradisional, misalnya kayak di Sumatera. Itulah bagusnya Indonesia menurut saya, ini budaya kita kuat banget. Maksudnya tuh bervariasi. Misalnya kalian dari Padang nanti nyampe di Jambi beda lagi suasananya, kayak rumah adatnya. Terus nanti beda lagi di Palembang, di Lampung, Bengkulu, Jakarta, sampai ke Bali, sampai ke Irian Jaya, maksudnya ke Papua dan Sulawesi. Semua Indonesia beda-beda. Kalau di sini kayaknya sama karena tribe-nya sama. Alright, itu dulu guys. Nanti kita lanjut lagi. Pada mau pakai baju, saya mau tidur. Morning, view-nya. Masih badai, dia berkipas, saya enggak apa-apa. Dia boleh, saya enggak boleh. Jadi udah biasa saya mah hidup seperti ini. Ternyata dikasih breakfast guys, masih tidur. Oh, tea and coffee. Ada roti, ada teh sama tromos. Ada telur, alhamdulillah. Alhamdulillah aja guys, telur. Breakfast dulu. Nggak perfect, tapi alhamdulillah semuanya nggak perfect. Maksudnya ada stain, tapi higienis, bersih, terawat, dan ya
enggak jelek sih, enggak bakal mikir kita di mana ini, ya kan? Bakal berasa ini. Tapi memang dusun banget. Iya, tapi saya suka nih. Suka dusun ini. Tuh. Berasa punya rumah sendiri di sini. Ini lumayan salut saya sama ownernya. Ownernya ini di Afrika Selatan. Jadi dia mungkin punya rumah di sini, beberapa kamar, tersembunyi banget di sini. Kenapa kita stay sini? Mungkin saya udah bilang di cuplikan sebelumnya, karena nggak ada hotel satu sama sekali di sini yang bisa kita booking online. Ada beberapa, tapi kita harus telepon dulu. Bikin reservationnya, sementara kita nggak ada SIM card di sini, nggak ada nomor di sini. Yang online cuman ini satu-satunya Airbnb. Nah, walaupun tempatnya tersembunyi kayak ini, sudah membantu kita banget, dan gua gelap banget ini. Nggak tahu kalian bisa lihat, mungkin gigi saya aja kalian bisa lihat. But, ya yang saya salut itu adalah dia berusaha gitu. Karena di sini gaji orang rendah banget ya, 800.000 sebulan. Kita bayar ini 400.000 semalam. 2 malam aja udah bisa bayar gaji dari penjaganya, yang bikin kita breakfast, pokoknya yang look after kita ya. Nah, dia kayaknya tinggalnya di sini juga, jadi nggak sewa rumah, mungkin makannya di sini juga. Jadi kalau seandainya mereka yang punya rumah ini dapat 5 malam aja, udah untung mereka kan, sekitar 1.200.000, karena 2 malam udah bisa bayar gaji orang. Nah, 1.200.000 itu di sini lumayan banyak uangnya, mungkin bisa bayar listrik, bayar pokok segala macam lah ya. Nah, saya punya teman di kampung, setiap saat selalu nelpon saya, minta saran, terus mau bikin usaha kayak gitu. Hidupnya di kampung udah mulai gini-gini, kerjanya di cycle itu aja. Tapi setiap saya kasih saran itu selalu ada hambatannya. Bikin ini, kata saya kan, misalnya bikin rumah makan. Oh, siapa sih yang mau makan? Udah ini di pikirannya udah masalah duluan, belum aja nyoba udah mikir nggak bakal laku lah. Selagi kita berusaha, ini in the middle nowhere, di mana ini rumah ini, ada aja kan orang yang datang. Mereka ada sekitar 4 kamar, rezeki kita nggak tahu, yang penting kita berusaha. Memang harus pakai akal sehat juga sih, tapi kalau setiap keinginan, setiap usaha yang mau kita jalankan, selalu masalah dulu yang kita kedepankan, yang nggak bakal sukses, nggak bakal mulai gitu. Karena semakin besar kita mengambil risiko, biasanya semakin besar rewardnya. Itu memang prinsip dari ekonominya gitu, right? Ya begitulah, inilah suasana pagi ya abang. Kota Karonga ini, kota yang karena mereka bilang kota karena memang benar penduduknya banyak, tapi mereka itu menyebar tidak menyatu seperti kota kita di Indonesia, kan berpusat di satu tempat terus banyak bangunan-bangunan. Di sini nggak ada. Sini kebanyakan rumah-rumah kayak gini, cuman menyebar. Tapi populasinya itu jutaan katanya. Kebayang nggak sih jutaan tinggal di daerah-daerah seperti ini? Kalau di Indonesia itu kampung apa ya? Ya kan? Kenapa? Karena satu keluarga itu mereka punya anak banyak. Populasinya itu seperti yang saya sudah bilang, mereka banyak anak-anaknya. Jadi sekali jalan, di pinggir jalan itu rame, tak pikir mereka teman-temanan. Ternyata satu keluarga, kadang ada puluhan orang. Jadi kenapa
kita sambil lihat keliling rumah ini yuk. Jadi kenapa mereka itu punya anak banyak? Mungkin sama dengan prinsip di kampung saya dulu atau di Indonesia juga zaman dulu-dulunya. Pertama mereka juga religius juga kan. Nah, jadi men-stop produksi manusia mungkin melanggar agama karena di sini pakai kontrasepsi. Masih ingat waktu di Inggris dulu mereka nggak mau menerima kontrasepsi di sini, pakai itu dalam bentuk suntikan atau kondom semacam itu, mereka nggak mau menerima. Makanya yang selingkuh banyak juga kena HIV kan. Nah, yang kedua adalah karena kehidupan mereka nih kayak bertani gini nih. Bertani ini semakin banyak anak, semakin banyak anggota keluarga, maka semakin ini kan semakin mudah kerjaannya. Ini di belakangnya jadi dua bentuk dari pintunya. Tuh. Itu salah satu membantu pekerjaan keluarga juga kalau banyak anak. Memang sepanjang jalan di Malawi ini kita lihat banyak, setiap rumah punya kebun kan. Terus mereka anak-anaknya kerja di ladang. Gak bayangkan punya hotel ternyata ada orang Inggris sama orang Indonesia yang yang nginap di ininya, di rumahnya. Ya kalau di pusat kota sih masuk akal juga ya kan. Itulah yang saya salutin. Halo Pak D, udah selesai makan ya? Selesai makan? You need to practice ya Indonesian. Oh, ngerti? Yes. Ah. All the lights, please. Oke. Ya beginilah guys, terdampar di tengah-tengah benua Afrika. Inggris, Indonesia. Pagi-pagi udah kayak orang kampung. Tapi enak. Saya bilang orang kampung bukan maksudnya melecehkan. I love it. Makanya kesini. Mahal-mahal biayanya dan susah-susah pergi ke sini cuman pengen jadi orang kampung. Internet di sini lumayan bagus. Ekor sama anak-anak. Apalah nih orang-orang berdua di sini nih. What they selling? What they selling? What she selling? She sold fish. A fish. Oh, called samba. Samba. This one. Samba. Jual ikan.